sebuah cerita dan kisah yang menjadi motivasi kepada kita. Ada seorang yang bekerja di suatu tempat yang dia notabene sangat berhati-hati di dalam masalah rezeki. Jadi dia tidak ikut campur di dalam masalah tender dan lain sebagainya, karena melihat di tempatnya itu ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariat agama ketika kebutuhan-kebutuhan tempat dia bekerja itu ada praktek-praktek yang menuju ke praktek yang diharamkan oleh Allah SWT di dalam pengadaan barang-barang dan lain sebagainya, sehingga dia tidak ikut campur dengan kawan-kawannya. Sudah pasti dia di dalam masalah ekonomi yaitu tertinggal dengan kawan-kawan sekantornya. Namun ketika suatu hari di bulan Ramadan ada kebutuhan, dia berusaha untuk mencari solusi dengan cara menjual makanan untuk takjil kepada kawan-kawannya di kantor. Di awal penjualannya dia membawa 100 bungkus. Setelah ditawarkan kepada kawan-kawannya, ternyata tidak satu pun di antara kawan-kawan sekantornya itu membeli. Mungkin karena memang dia termasuk orang yang tidak mau ikut sistem yang terjadi di kantor itu sehingga tersisihkan. Maka setelah ditawarkan tidak ada satupun yang membeli, sedikit kecewa dia. Maka ketika dibawa pulang, melihat security ada 5 di situ dan dagangannya itu berbentuk bubur ini dibagikan kepada security. Dan security ini ternyata tidak tega dan bermaksud untuk membayarnya, namun dia sudah ikhlas membaginya, bersedekah. Setelah itu berpikir, daripada ini di rumah juga tidak dimakan, lebih baik saya arahkan ke masjid untuk takjil orang yang berpuasa. Maka dilakukanlah itu, diserahkan kepada pengurus masjid dan menanyakan namanya siapa, ditulis nomor HP-nya, kemudian dia berharap meskipun namanya tertera dan nomor HP-nya ditulis di pengurus masjid tersebut, minta jangan diumumkan namanya. Maka pulanglah dia. Sampainya di rumah, istrinya merasa senang karena dagangannya sudah habis, prasangka istri tersebut. Dan ketika ditanya, ternyata suaminya juga agak, bahasanya kalau kita lemas karena harapannya tidak tercapai. Dan dijelaskan kepada istrinya, istrinya juga merasa kecewa. Maklumlah, setiap keinginan yang tidak tercapai itu pasti ada rasa kecewa. Namun itu tidak berlangsung lama. Baiklah bang, ayo kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Gak apa-apa, kita bisa berusaha di waktu dan di tempat yang berbeda untuk berusaha menjualnya. Maka setelah melaksanakan sholat, tidak lama dari itu ada telepon mendering dari seseorang yang tidak dikenal. Kemudian bertanya, bapak yang menjual bubur tadi di masjid, yang memberikan bubur tadi di masjid? Iya. Saya sekeluarga tadi mampir di masjid, tidak sempat untuk berbuka puasa di rumah. Ternyata keluarga saya mengatakan ini enak betul makanannya. Maka saya berharap setiap hari dari hari sekarang saya memesan 1000 bungkus untuk takjil. Terkagetlah orang ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi masalah, dia dalam keadaan kesulitan dana untuk membuat bubur tersebut dan diungkapkan kepada bapak tersebut. Maka bapak itu mengatakan, jangan khawatir, selama 28 hari saya lunasi. Yang penting bapak buat, nanti ada yang menjemput yang 1000 bungkus bubur tersebut.
Dan tidak lama dari itu di HP-nya ada informasi bahwa ada transferan dana yang masuk yang berjuta-juta. Dari kejadian ini, kaum muslimin sedang sholat zuhur yang berbahagia, infak dan sedekah itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah untuk tidak dibalas. Infak dan sedekah tidak akan pernah begitu sia-sia ketika dikerjakan seseorang. Pasti Allah akan membalas infak dan sedekah tersebut, apalagi di dalam hal ini diberikan kepada orang yang sedang berpuasa dan untuk takjil, untuk berbuka puasa. Itulah salah satu hikmah bahwa janganlah kita sampai putus di dalam hari-hari kita melalui puasa Ramadan ini, yaitu kosong dari infak dan sedekah. Sehingga kita di dalam beribadah puasa ini bukan cuma hanya meningkatkan sholat tarawih dan sholat malam kita, bukan hanya sekedar meningkatkan zikir-zikir kita, tetapi ketika bermasalah dengan masalah sosial, yaitu infak dan sedekah, kita juga harus tidak ketinggalan untuk menjadikan diri kita golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT di dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT dengan banyak berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua adalah kasratul qiraah, banyak membaca Al-Quran. Di dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadahnya umatku yaitu membaca Al-Quran. Dikatakan oleh ulama bahwa membaca Al-Quran itu tetap saja mendapatkan pahala meskipun tidak mengerti maknanya, tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Tetapi satu huruf membaca Al-Quran itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan setiap huruf di dalam Al-Quran. Berbeda dengan membaca hadis, membaca qaulul ulama, dan membaca selain Al-Quran. Itu tidak ada pahala di dalamnya. Tetapi belajar hadis, belajar kitab, belajar agama itu dapat pahala. Tapi di dalam membaca kalimat-kalimat hadis itu tidak ada pahala di dalamnya. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika belajar, belajarnya saja mendapatkan pahala dari Allah. Dan setiap huruf yang dibaca itu ada pahala bagi orang yang membacanya. Itulah keistimewaan Al-Quran yang menjadi kitab unggulan di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan menjadi mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat para nabi. Kaum muslimin yang berbahagia, Imam Abu Hanifah itu sampai membaca 7.000 kali di liang lahatnya. Di liang lahatnya yang akan menjadi tempat jasadnya yang ketika meninggal, itu berharap dari karamah dan syafaat kemuliaan Al-Quran. Beliau menghatamkan 7.000 kali di liang lahatnya. Ini suatu hal yang pasti kita tidak sanggup untuk membacanya karena liang lahat kita belum tentu di mana. Meninggalnya kita belum tentu di mana. Tetapi paling tidak keinginan ulama seperti Imam Abu Hanifah dengan keistimewaan Al-Quran agar kuburannya itu terang, agar kuburannya itu tidak banyak masalah, agar kuburannya menjadi tempat radatun min riyadil jinan, kebun dari kebun surga, dengan bacaan Al-Quran yang beliau baca. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak sanggup melakukan itu, jangan sampai rumah kita kosong dari bacaan Al-Quranul Karim. Nawiru manazilakum, katanya Rasulullah, bi qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan cahaya bacaan Al-Quran. Dan orang ahli Al-Quran itu pasti merasakan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Bukankah dengan berzikir kepada Allah pasti menenangkan hati? Membaca Al-Quran termasuk zikrullah yang paling besar, sehingga sesuai dengan sabda Nabi tadi, yaitu afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya bacaan ibadah umatku yaitu membacaan. Balasan sedekah di bulan Ramadan ini berbeda balasan dari Allah dibanding dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Cuma di antara adab bersedekah itu ada dikatakan ulama bahwa kalau orang tidak mampu bersedekah, itu bisa menyesuaikan dengan ketidakmampuannya. Kalau orang itu mampu bersedekah, maka harus menyesuaikan dengan kemampuannya. Maksudnya nominal yang akan disedekahkan. Ada seorang perempuan datang kepada ulama Al-Imam Lais bin Sa'id meminta madu. Perempuan ini adalah kalangan orang fakir yang anaknya sakit, meminta kepada Imam Lais bin Sa'id yang notabene beliau adalah seorang yang kaya. Maka membawa tempat kecil yang ukuran 1 sendok 2 sendok karena memang kebutuhannya wanita ini untuk pengobatan anaknya. Maka Imam Lais bin Sa'id mengambil madu yang 1 jerigen dikasih kepada perempuan ini. Istrinya bertanya, wahai suamiku, ibu itu kan minta cuma sebanyak 1 sendok 2 sendok, tapi engkau mengapa memberi 1 jerigen? Kata Imam Lais, dia minta atas dasar kebutuhan, kita memberi atas dasar kemampuan. Dia minta atas dasar kebutuhannya 1 sendok 2 sendok yang dia butuhkan. Sementara kita yang notabene Allah memberikan rezeki kepada kita yang banyak, maka memberi jangan sampai sesuai dengan kebutuhan orang itu. Kita menyesuaikan dengan keadaan kita, kemampuan kita. Kita harus memberi dengan atas dasar kemampuan kita. Makanya saya heran, kota infak setiap malam itu rata-rata 5.000, 10.000 kalau masjid-masjid seperti di sini. Ya. Saya tanya tadi malam di suatu masjid, isinya antara 2.000, 5.000. Padahal jamaahnya ada yang punya mobil 2, ada yang punya mobil 3, ada yang cuma punya motor saja. Artinya apa? Ketika berinfak itu sudah tidak sesuai dengan adab di dalam bersedekah. Yang punya mobil 3, 5.000, yang punya motor saja 5.000. Berarti kedudukannya itu sama. Kalau mengikuti adab bersedekah, yang punya motor 5.000, yang punya mobil 50.000. Itu adab di dalam bersedekah yang benar. Sehingga Allah akan memberikan keridhaannya sesuai dengan kadar orang itu melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Jadi bersedekahlah sesuai dengan keadaan. Kalau memang orang tidak punya, orang yang tidak mampu, bersedekah 5.000 itu sudah kemampuannya. Tapi kalau orang kaya yang notabene rekeningnya banyak, ya, mobilnya ada, istilahnya hartanya lebih daripada yang sekedar punya motor, rekeningnya tidak ada, ini ngasih 5.000 juga, itu sudah tidak sesuai dengan adab di dalam bersedekah. Juga itu menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau ketika berdakwah di Kalimantan, mau melanjutkan dakwahnya ke Jakarta kalau nggak salah, itu beliau demam dan beliau mau berobat sesuai dengan hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Berobatlah, obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Jadi beliau tidak pergi ke dokter karena ada hadis Nabi yang diyakini berobat dengan cara Nabi itu lebih ampuh dan lebih dahsyat manfaatnya daripada pergi ke dokter. Ini menurut keyakinan masing-masing. Satu saat ya memang beliau pergi ke dokter juga. Cuma di saat itu ada di penginapan yang tidak tahu di mana dokter ada, sehingga beliau telepon istrinya di rumahnya. Mi, di laci itu ada uang berapa? Ada 250.000. Nah, sedekahkan. Niat untuk kesembuhan saya dalam keadaan saya demam. Kok 250.000? Karena kalau beliau periksa ke dokter,
itu 250.000 berobat, sehingga untuk mengobati obatnya ini sesuai dengan kemampuan dirinya ketika berusaha untuk berobat, sehingga 250.000 itu disediakan. Kita kadang-kadang ingin sembuh dengan cara bersedekah. Penyakitnya parah. Penyakitnya kalau diobati ke dokter membutuhkan biaya sampai puluhan juta, 100 juta, 150 juta ketika operasi dan lain sebagainya. Tetapi ingin mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obatilah sakit kalian dan dengan sedekah. Sedekahnya cuma 100.000, 200.000, minta kesembuhan yang kalau pergi ke dokter itu membutuhkan 10 juta atau 20 juta atau 50 juta. Ini sudah tidak sesuai. Tingkat permintaan kepada Allah di dalam bersedekah, menginginkan kesembuhan, ketika ke dokter 50 juta, bersedekah cuma 100-200.000. Ya, katanya guru saya, bisa juga sembuh, cuma nunggu parah dulu lama, karena memang panjernya yang diberikan kepada orang atas nama Allah itu tidak sesuai dengan keadaan. Nah, itulah sehingga beliau ketika bersedekah 250.000 itu langsung sembuh di saat itu. Besoknya langsung bisa berangkat melanjutkan perjalanan. Karena ketika periksa habis 250.000, diberikan sedekah itu 250.000. Inilah sebuah gambaran Bapak-bapak. Di antara adab bersedekah itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Janganlah kita bersedekah minta surga Allah, kemampuan kita 100.000 atau 50.000, kita memberi cuma 5.000 seperti yang lain, karena memang yang lain notabene adalah kemampuannya seperti itu. Nah ini, sehingga dengan sebab bersedekah ini, maka Allah akan memuliakan kita dan akan memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang makbulah, diterima oleh Allah, dan semua ketaatan dan ibadah kita digolongkan ibadah yang makbulah, termasuk ibadah sedekah kita dan qiraatul Quran kita, baca Al-Quran kita, sehingga menjadi penyebab kita termasuk sufwatun min sufwatillah, pilihan dari pilihan Allah di dalam kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.